Halo semua, salam sehat. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita masih dipertemukan lagi untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah klimatologi pertemuan yang kelima. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bersama tentang iklim, definisi, lalu pengelompokan atau klasifikasi, sampai pada kita semua ataupun kalian telah mengerjakan yang namanya tes kecil. Pak berupaya untuk segera memeriksa dan mengembalikannya kepada kalian. Nah, pada hari ini pertemuan yang kelima. Sebelum kita melanjutkannya, Pak mengajak kita semua untuk tundukkan kepala sejenak, memohon agar pertemuan kita dari awal sampai dengan akhir boleh berlangsung dengan aman. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Jadi pertemuan kali ini masih merupakan pertemuan secara daring dan juga belum tatap muka lewat daring, oleh karena masih ada beberapa kegiatan yang harus Pak kerjakan sehingga kita daring dan juga hanya melalui video. Jika dalam pembelajaran lewat video ini ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa memanfaatkan WhatsApp group untuk berdiskusi. Pak berupaya sebaik mungkin untuk memberikan respon, menjawab dari semua hal yang mungkin kalian diskusikan terkait materi hari ini. Hari ini kita berdiskusi belajar tentang kelembapan udara. Semoga dengan belajar tentang kelembapan udara, kalian dapat memahami definisi kelembapan udara, kemudian juga kelompok ataupun pembagian kelembapan udara yang ada dua, kelembapan udara mutlak dan juga kelembapan udara relatif, dan kemudian dapat menjelaskan hubungan tentang pengaruh ataupun juga hubungan antara matahari dan juga kelembapan udara. Pada pertemuan yang kedua, kalau tidak salah kita sudah mengenal bahwa ada kurang lebih 6 komponen dari iklim, dari cuaca, dan kemudian itu juga akan coba kita lihat satu persatu termasuk pada hari ini pada pertemuan yang kelima ini. Secara definisi umumnya, secara umum kelembapan udara itu dapat dikatakan atau dikaitkan dengan adanya kandungan udara yang ada di kandungan uap air yang ada di udara, ya. Kandungan uap air yang ada di udara di atmosfer kita. Yang waktu lalu kita mengenal ada 4 lapisan atmosfer. Nah, ada di lapisan atmosfer, dan terutama karena dia itu yang paling dekat berhubungan berinteraksi, lapisan tersebut adalah lapisan troposfer, ya, lapisan yang menjadi vital, yang sangat berperan bagi kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Dan kelembapan udara itu sendiri dapat dikelompokkan atas dua tipe, atau kelembapan udara mutlak atau dikenal dengan absolut, dan kelembapan udara relatif atau dikenal dengan kelembapan udara nisbi. Untuk kelembapan udara mutlak sendiri dapat dijelaskan bahwa kelembapan udara mutlak adalah atau merupakan kandungan uap air yang dapat dinyatakan dengan massa uap air atau tekanannya per satuan volume. Bicara di sini satuan ataupun juga luasannya yang lebih luas, yang lebih keseluruhan, ya, mutlak keseluruhan. Sedangkan kalau relatif itu sebagai kelembapan udara perbandingan kandungan udara atau tekanan udara aktual dalam keadaan jenuh pada kapasitas udara
untuk menampung uap air. Jadi kalau bicara mutlak itu bicara satu daerah luasan yang lebih luas, kemudian juga dia bicara tentang nilai yang total, sedangkan relatif dia bersifatnya aktual, dia sesaat ya, dan kemudian cakupan atau luasannya itu lebih sempit. Kapasitas udara untuk menampung uap air pada keadaan jenuh ditentukan oleh suhu udara. Maksudnya bahwa suhu udara ataupun temperatur udara akan mempengaruhi yang namanya kondisi ataupun juga yang akan mempengaruhi yang namanya kelembapan udara. Ya kan? Pasti ya, kalau kalian tahu bahwa kadang ketika suhu yang tinggi, kelembapan udara juga nanti sangat-sangat terpengaruh karena pemanasan oleh suhu, sehingga uap airnya bisa akan lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan kalau pada suhunya rendah, kelembapan udaranya dia lebih rendah pula tentu. Defisit tekanan uap air adalah selisih antara tekanan uap jenuh dan tekanan uap aktual. Ini maksudnya bahwa tadi tekanan uap jenuh itu kan yang sifatnya absolut, sedangkan tekanan uap aktual itu kan sifatnya relatif. Jadi selisih antara yang mutlak atau absolut dengan tekanan uap yang sifatnya itu relatif, itu disebut dengan defisit tekanan uap air. Kerapatan uap air merupakan massa uap air per satuan volume udara yang mengandung uap air tersebut ditulis dengan persamaannya rho V, miripnya kayak huruf P ini rho V ya, ataupun distilahkan dengan kerapatan uap air itu sama dengan, di sini ada rumusnya, massa kali volume per volume ya. Jadi M itu dalam massa volume, massa uap airnya dalam kilogram, dan kemudian volume udaranya dalam meter kubik. Jadi artinya dalam suatu meter kubik, misalnya 1 meter kubik ini 1 kali 1 kali 1 ya, satuan 1 kali 1 kali 1 kotak 1 kali 1 kali 1, kemudian di situ ada uap air sebesar berapa kilogram. Nah, perbandingan antara uap air yang 1 kilogram misalnya dibandingkan dengan volume 1 meter kubik, itu yang disebut dengan tadi apa? Disebut dengan kerapatan uap air. Kembali di sini bahwa bicara kelembapan mutlak atau absolut itu merupakan massa uap air yang berada pada satuan udara dan dinyatakan dalam gram per meter kubik ya, G per meter kubik. Kelembapan absolut dipengaruhi oleh suhu udara, tadi sudah Pak sampaikan ya. Jadi jika suhu udaranya itu kemudian tinggi, maka akan mempengaruhi proses penguapan dan kemudian nanti akan berdampak pada jumlah uap air dan juga pada kelembapan udara yang ada di area tersebut. Hal ini agak sedikit berbeda dengan kelembapan relatif ya, ataupun ini relative humidity ya, relatif RH ini ya. Nah, setiap daerah dikatakan ya, jangankan daerah misalnya antara kita di sini dengan daerah di Soe ya, antara misalnya juga Benpasi dengan Sasi itu sudah berbeda ya, karena punya kandungan uap air yang ada di daerah-daerah tersebut berbeda-beda. Suhu di daerah tersebut akan juga berbeda-beda. Nah, kalau kita bicara yang lebih luas, misalnya di daerah tropis Indonesia akan memiliki kelembapan udara yang berbeda dengan daerah yang 4 musim. Ya, daerah Eropa. Ya, itu daerah itu punya 4 musim dan kandungan uap airnya akan mempengaruhi kelembapan udaranya yang berbeda, terutama kelembapan udara relatif ya, yang berbeda-beda. Nah, dikatakan bahwa satuan kandungan uap air di atmosfer, kandungan uap air ya, itu dikenal dengan satuannya grains. Grains yaitu kondisi udara dengan berat kandungan uap air per kaki kubik. Itu
1 atau 700 grain itu setara dengan 1 pound. 1 pound itu ya sekitar 5 ons, setengah kilo. Lebih lanjut dikatakan kelembapan relatif merupakan perbandingan jumlah uap air maksimal yang terdapat pada udara dalam suatu suhu tertentu. Kembali tekankan di sini bahwa suhu memiliki peran yang penting yang mempengaruhi kandungan uap air atau mempengaruhi kelembapan dari suatu udara, baik itu kelembapan relatif maupun juga kelembapan mutlak. Dan rumusnya dikatakan bahwa RH sama dengan A per B kali 100% karena kelembapan ini dinyatakan dalam nilai persentase untuk relatif. Jadi A itu jumlah air sesaat dibandingkan dengan jumlah uap air maksimal, ya. Kalau terlalu tinggi berbahaya, kalau terlalu rendah uap airnya juga berbahaya. Misalnya kita kalau di daerah dingin kita mungkin merasa nyaman, tapi kalau terlalu dingin kan juga bisa berbahaya, nanti kulit akan pecah-pecah, sel-sel akan mengkerut dan sebagainya. Atau sebaliknya, kalau terlalu panas nanti kemudian sel-sel akan kemudian mengalami pelepasan air yang berlebihan dan kemudian juga bisa menimbulkan kematian. Nah, saya yakin hal ini sudah kalian pelajari di biologi umum, ya. Jadi kita cuma fokus kepada nanti bagaimana kelembapan udara itu sendiri yang tadi ada 2 kelompoknya, baik itu kelembapan udara mutlak dan juga kelembapan udara relatif. Nah, kemudian pengaruh kelembapan udara relatif dan mutlak ini dengan 2 tipe tadi, ya, dikatakan bahwa laju penguapan dari permukaan tanah lebih ditentukan oleh defisit selisih, ya, selisih tekanan uap air daripada kelembapan mutlak maupun nisbi. Sebaliknya, penggumunan akan terjadi bila kelembapan nisbi telah mencapai 100% meskipun tekanan uap aktualnya relatif rendah. Maksudnya bahwa ketika ada selisih antara tekanan uap air, ya, tekanan uap air tadi, ketika terjadi selisih, maka nanti kemudian itu akan mempengaruhi penguapan. Ya, jadi tadi suhu tadi kemudian ada selisih suhunya yang semakin tinggi, kemudian nanti mempengaruhi uap air yang ada di situ, dia akan naik melebihi titik uapnya, kemudian dia naik udara. Nah, ini yang kemudian menimbulkan yang namanya tadi penguapan tadi, ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalnya uap airnya itu dia turun, maka nanti embun akan muncul. Dalam hal ini dipengaruhi oleh suhu. Ya, kalian masih kalau pagi-pagi biasanya bermunculan embun yang ada di daun-daun itu kan karena ada penurunan suhu. Penurunan suhu mempengaruhi kandungan uap air yang berfase berwujud gas nanti lama-lama mengalami perubahan dan dia berubah dari gas menjadi cair lagi dan kemudian dia akan membentuk namanya embun, ya. Jadi kembali dikatakan ini sangat terpengaruh. Dan yang berikut dikatakan masih lanjutannya, ini sebenarnya kalimat yang mirip seperti yang sudah pada dijelaskan di slide sebelumnya, ya. Dikatakan bahwa kerapatan uap air pada daerah lembap panas ataupun anggaplah tropis di Indonesia punya kelembapan ataupun tekanan uap, ya, ROV, ya, ingat yang tadi, ya, akan lebih tinggi daripada daerah 4 musim atau daerah temperate, ya. Pada musim dingin kapasitas udara untuk menampung uap air akan menjadi kecil. Artinya bahwa kalau mereka di daerah winter, daerah 4 musim itu, terutama pada musim dingin, nanti kemampuan udara untuk menampung uap air akan menjadi lebih kecil. Jadi pada musim dingin itu uap air yang ada di udaranya jumlahnya lebih sedikit. Apa pengaruhnya dari kelembapan udara terhadap hujan?
Di sini dikatakan bahwa kelembapan udara sebagai penanda banyaknya uap air yang terkandung di atmosfer. Nilai besar kecilnya kelembapan udara tergantung dari masuknya uap air ke atmosfer karena adanya penguapan. Nah, ini nanti akan lebih banyak lagi kita diskusikan ketika masuk topik tentang siklus hidrologi. Ya, jadi ada pemanasan. Pemanasan itu kemudian menyebabkan air melewati titik uapnya. Ya, titik didih dulu baru titik uapnya, lalu kemudian dia menguap membentuk uap air itu kemudian naik ke atas atmosfer melakukan proses ya. Ini bocoran ya, nanti kalian akan lebih sama-sama belajar lagi ketika masuk ke siklus hidrologi. Kemudian dia naik ke atas, kemudian nanti di situ membentuk awan, dan awan itu kemudian dapat turun yang kita kenal dengan istilah presipitasi atau hujan ya. Nah, presipitasi tadi terbentuknya awan tadi dipengaruhi oleh proses transpirasi, penguapan ya, penguapan di seluruh mata air atau pada evaporasi ya. Transpirasi tadi untuk pada tumbuh-tumbuhan, sedangkan evaporasi itu pada semua jenis mata air. Gabungan antara penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan dan juga yang terjadi pada mata air ya, atau badan air, laut, danau dan sebagainya nanti akan membentuk yang namanya istilah untuk kedua itu disebut dengan evapotranspirasi. Di sini kembali penekanannya pada faktor suhu ya. Suhu mempengaruhi. Suhu itu dari mana? Pak yakin kalian akan tahu ya, dan kalian pasti tahu bahwa dari mana sumber suhu utama di muka bumi ini dari mana ya. Sehingga nanti pada pertemuan yang, kalau tidak salah pertemuan yang kedua, kita awali dengan pernyataan itu. Titik sangat mempengaruhi kondisi iklim. Coba dilihat di slide yang sudah pernah kita diskusikan. Nah, ketika uap air di atmosfer, dia berubah wujudnya bisa menjadi cair atau padat dan jatuh ke bumi. Ketika dia nanti cair, tentu nanti yang jatuhnya adalah hujannya hujan air. Tapi kalau dia akan mengalami pengembunan yang begitu rendah suhunya, dia akan membentuk padatan-padatan yang turun adalah hujan es. Ya, poin yang ada di slide ini kurang lebihnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita katakan bahwa menurut Wirjo Harjono, kelembapan udara nisbi atau kelembapan udara relatif memiliki arti ada perbandingan antara tekanan uap air yang ada pada saat pengukuran dengan nilai tekanan uap air maksimum. Dia mengulang siapa mengambil pendapatnya Wirjo Harmicho ya, untuk menjelaskan bagaimana kelembapan, karena memang lebih sering nanti kemudian itu. Jadi ketika pengukuran kelembapan udara, ketika kalian mengambil data ya, misalnya nanti kalian praktek di mikologi tentang jamur, itu kan yang kalian ukur itu kan kelembapan udara, cenderung ke kelembapan udara relatif, atau kalian mengukur kelembapan relatif udara pada suatu pengukuran di mangrove ya, ataupun di suatu permukaan daun ya, itu dia cenderungnya pada pengukuran udara relatif ya. Kalau bicara kelembapan mutlaknya itu kalau dalam suhu sekian misalnya, itu yang paling tinggi nilainya, yang paling besar nilainya, yang paling maksimal. Nah, itu yang disebut dengan kelembapan udara absolut. Nah, ini cuma kembali dia masih bersifat mengulangnya saja dengan rumus yang tadi ya. Rumusnya pendekatannya dengan presentasi untuk mengukur nilai dari kelembapan udara relatif. Nah, jadi kurang lebih bahwa kelembapan udara bicara tentang kandungan uap air di atmosfer, di udara. Dalam hal ini adalah di lapisan troposfer yang paling dekat dengan tempat kita berinteraksi, memiliki fungsi yang vital. Lalu di situ ada dua kelompoknya, kelembapan udara mutlak maupun kelembapan udara relatif. Pengertiannya bisa kalian lihat, kalian baca lagi, bisa menggunakan slide ini, bisa mengacu kepada slide-slide lain yang akan mengupas tentang kelembapan udara relatif maupun kelembapan udara mutlak. Nah, kemudian di bagian akhir ini ada tugas yang Pak berikan. Tugas ini sudah Pak upload di Edmodo. Nanti setelah perkuliahan kalian bisa
mengaksesnya, mengerjakannya, dan mengumpulkannya di bagian tugas Edmodo. Ya, seperti biasa Pak berupaya untuk segera mengerjakan ataupun memeriksa dan mengembalikan supaya kalian tahu bagian-bagian yang mungkin keliru ataupun juga salah, karena berdasarkan pengalaman ada yang kemudian mengumpulkannya bukan di bagian tugas, ada yang mengumpulkannya tidak bisa terbaca dan sebagainya, sehingga Pak minta untuk memperbaikinya. Ya, kita berproses sehingga kurang lebih perkuliahan kita akan bersifatnya dua arah seperti ini. Oke, kurang lebih itu yang kemudian Pak sampaikan. Tugasnya ada 3 nomor ini ya. Jadi pertama, apa yang dimaksud dengan kelembapan udara, kemudian jelaskan perbedaan dalam pemahaman kalian kelembapan udara mutlak itu apa, kelembapan udara relatif itu apa ya. Bisa mengacu kepada literatur-literatur yang bisa kalian dapatkan. Lalu, apa pengaruh matahari terhadap kelembapan udara? Jelaskan ya. Jadi jangan cuma 1-2 kalimat yang sepotong-sepotong, jelaskan. Itu berupaya mengkaitkan dengan logika-logika kalian ya. Sudah beberapa kali pertanyaan yang Pak suruh jelaskan, ada yang cuma menjawab dalam 1 kalimat, 2 kalimat. Nah, itu bukan menjelaskan, itu namanya menyebutkan poin namanya, bukan menjelaskan. Tolong perhatikan, baca, pahami soalnya, baru kemudian memberikan jawabannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini literatur yang bisa kalian gunakan ataupun yang kita gunakan sebelum kita mengakhiri kuliah kita. Minta maaf sekali lagi kalau tidak bertemu secara langsung walaupun daring. Harapan Pak dalam pertemuan ke depan kita dapat kesempatan untuk melakukan pertemuan tatap muka walaupun masih lewat daring. Oke, Pak ajak kita untuk tundukkan kepala sejenak. Kita mensyukuri pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Berdoa selesai. Sampai ketemu semua. Jaga kesehatan. Salam sehat.